Selamat malam umat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selama novena berlangsung, umat dimohon menjaga ketenangan dengan menonaktifkan alat komunikasi. Bagi lansia dan umat yang memiliki komorbid, dihimbau untuk tetap mengenakan masker, serta bagi umat yang sedang batuk atau pilek wajib memakai masker. Malam ini adalah novena Hati Kudus Yesus hari pertama dengan tema Hati Yesus, Hati Sang Gembala dan Hamba. Marilah kita mempersiapkan hati untuk ambil bagian dalam novena ini yang akan dipersembahkan secara konselebrasi oleh Pastor Sani Saliwardaya MSC sebagai selebran utama, Pastor James Kumolontang MSC, Pastor Sisko Alexander MSC dan Pastor Patrick MSC sebagai konselebran. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dalam persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudaraku yang terkasih, pada hari ini kita hendak memulai novena kepada Hati Kudus Yesus yang akan kita langsungkan selama 9 hari ke depan. Kita hendak mohon rahmat Tuhan dari novena ini agar kita dimampukan untuk semakin menyelaraskan hati kita dengan hati Yesus, hati Sang Gembala dan hamba. Dua kualitas yang dihidupi oleh Yesus dan Yesus mengharapkan juga dihidupi oleh para pengikutnya. Santa Margareta Maria Alacoque mengatakan demikian. Lihatlah hati ini, hati Yesus, yang begitu mencintai manusia dan sebagai balasan hanya penghinaan dan cemoohan yang dia terima. Marilah saudara-saudariku, kita merenungkan kata-kata dari Santa Margareta Maria Alacoque ini. Sungguhkah kita sudah membalas kasih Allah dalam kehidupan kita sehari-hari? Untuk itu marilah kita mengawali pertama-tama perayaan ini dengan menyatakan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian,
supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Dalam perayaan Ekaristi ini kita berdoa untuk Laurencia yang merayakan ulang tahunnya. Kita mohonkan rahmat, kebahagiaan, dan kesehatan sehingga dia sungguh-sungguh semakin hari semakin menampakkan kasih Allah dalam kehidupannya. Kita gabungkan juga wujud kita masing-masing. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas kesempatan untuk mengadakan novena ini. Semoga dengan bantuan rahmat-Mu, kami semakin mampu meneladan Yesus Putramu, khususnya kualitas hatinya sebagai gembala yang baik dan hamba yang selalu siap sedia melayani sesama. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara, kalian tahu bahwa kalian telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Kalian telah ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kristus telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi baru menyatakan dirinya pada zaman akhir karena kalian. Oleh Dialah kalian percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga iman dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Kalian telah menyucikan diri dengan mentaati kebenaran, maka kalian sanggup mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus dan ikhlas. Oleh sebab itu, hendaklah kalian sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Sebab kalian telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang baka, yaitu oleh sabda Allah yang hidup dan kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya laksana bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi sabda Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah sabda yang disampaikan Injil kepada kalian. Demikianlah sabda Tuhan. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Pujilah Allahmu, hai Sion. Sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anak yang ada padamu. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkannya engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem.
Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Haleluya. Putra manusia datang untuk melayani dan menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi semua orang. Haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Sekali peristiwa Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. Yesus berjalan di depan, para murid merasa cemas dan orang-orang yang mengikuti dia dari belakang pun merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Yesus berkata, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ia akan diolok-olok, diludahi, disesah dan dibunuh. Dan sesudah 3 hari ia akan bangkit." Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus. Mereka berkata, "Guru, kami harap Engkau mengabulkan suatu permohonan kami." Jawab Yesus, "Apakah yang kalian ingin kuperbuat bagimu?" Mereka menjawab, "Perkenankanlah kami ini duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kiri-Mu." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Kalian tidak tahu apa yang kalian minta. Sanggupkah kalian meminum piala yang harus kuminum? Dan dibaptis dengan pembaptisan yang harus kuterima?" Mereka menjawab, "Kami sanggup." Yesus lalu berkata kepada mereka, "Memang kalian akan meminum piala yang harus kuminum, dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kanan atau kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang yang baginya telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kalian tahu bahwa orang-orang yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tetapi janganlah demikian di antara kalian. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kalian, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kalian, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Sebab Anak Manusia pun datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi orang banyak." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, dulu ada satu gambar tentang Yesus sebagai gembala yang baik. Digambarkan dia menggendong
anak domba, ya, lalu memanggul anak domba. Inspirasi dari Injil Yohanes tentang gembala yang baik yang meninggalkan 99 ekor domba yang lain di padang dan mencari seekor yang hilang. Saya tidak tahu Bapak Ibu saudara-saudari ini ketika melihat gambar itu kesannya apa. Ada satu penafsiran yang lain, karena ketika orang melihat gambar itu mereka merasakan cinta kasih Yesus yang ini. Ya. Bagi saya itu cinta kasih yang agak lebay sebenarnya, agak lebay karena padahal menurut penafsiran yang lain, ketika seekor domba, anak domba meninggalkan kawanannya, itu termasuk domba yang nakal, yang suka lari-lari sendiri. Dan itulah ciri khas anak domba. Dia selalu mencari ini. Dan katanya ada satu penafsiran, domba yang melarikan diri dari atau keluar dari kelompoknya, dari komunitasnya itu, komunitas domba, ketika didapati, digendong, dan sebelum digendong dipatahkan salah satu kakinya. Supaya dia tidak lari-lari lagi. Katanya begitu. Tradisinya begitu, dipatahkan. Dan apa konsekuensinya kalau sudah dipatahkan kakinya? Para saudara harus tahu ini. Ya. Kalau sudah dipatahkan kakinya menjadi anak domba yang cacat dan tidak layak untuk kurban persembahan. Ya kan? Kurban persembahan Yahudi kan harus anak domba yang sempurna, jantan lagi, tidak bercacat dan sebagainya. Nah, kalau sudah dipatahkan, artinya dia tidak layak jadi kurban bakaran. Lalu hanya apa? Ya mungkin jadi indukan saja nanti untuk dikembangbiakkan itu. Makanya digendong. Karena sudah tidak bisa jalan dengan baik, makanya digendong, dipanggul. Nah, ini memberi arti apa kepada kita tentang sikap Yesus sebagai gembala yang baik? Saya mengatakan tadi kadang-kadang kita menggambarkan kegembalaan Yesus adalah kegembalaan yang lebay. Artinya apa-apa diikuti, apa-apa diikuti. Tidak. Kegembalaan Yesus, cinta kasih Yesus adalah cinta yang menuntut sebenarnya. Demanding love, cinta yang memang menuntut. Tidak ada cinta yang tanpa tuntutan. Mungkin pengalaman kita Bapak Ibu yang menikah pasti mempunyai tuntutan kan kepada pasangannya. Nggak mungkin habis nikah, terserah lu mau pergi ke sana terserah deh. Mau cari perempuan lain lagi terserah, nggak ada itu. Tuntutan, ya kan? Yesus sendiri mengatakan itu. Siapa yang hendak mengikuti aku harus, kata-kata harus itu adalah tuntutan. Memanggul salibnya. Bukan itu meninggalkan keluarganya, ayah ibunya, anak istri, ladang, sawah dan sebagainya. Itu tuntutan. Cinta selalu menuntut. Dan ini model kegembalaan Yesus. Jadi hidup kita sebenarnya kalau kita sungguh-sungguh mau hidup dalam cinta, kita juga harus tahu tuntutan-tuntutan itu. Bukannya di dalam biara, di dalam rumah tangga. Di sekolah, anak-anak juga. Cuma sekarang menjadi pertanyaan apakah orang tua sekarang, pimpinan-pimpinan dalam biara sekarang berani memberikan tuntutan itu kepada orang-orang yang di bawahnya. Saya berapa kali lihat ketika diajak makan di rumah makan tuh ya, anak-anak kecil ribut, lalu maminya ribut aja loh ini iPad, lihat iPad aja. Lalu main iPad diam.
Masih mending lah di rumah makannya, kadang di gereja juga begitu. Anaknya ribut, jangan ribut. Nih HP, nih mainan HP. Apakah kita berani memberikan tuntutan untuk menunjukkan cinta kita? Tetapi Yesus juga bukan hanya menuntut, sekedar menuntut. Mengajak kita melakukan sesuatu. Tapi dia juga memberi contoh. Yesus juga hidup dari tuntutan Allah. Injil Yohanes sangat jelas mengatakan ini. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa-Ku. Itulah tuntutan Bapa kepada Yesus. Melakukan kehendaknya. Dan Yesus hanya mendengarkan kehendak Bapa. Dan dia jalani itu. Dia menjalankan kehendak Bapa sungguh-sungguh sebagai seorang hamba. Dua kualitas ini sebenarnya sangat kontradiktif, sangat bertentangan. Gembala adalah sikap seorang pemimpin. Ya, dulu ketika saya masih kecil, masih SMP gitu, saya sering ikut teman mengembalakan kerbau. Ya, saya orang di kampung ya, dari kampung juga. Biar putih-putih begini saya dari kampung juga. Jadi tidak semua yang putih dari kota ya, dari kampung juga. Dan gembala kerbau itu tidak pernah berdiri di depan, dia di belakang. Dia pakai cambuk. Kerbaunya dicambuk supaya jalan lurus. Tapi Yesus adalah gembala model Yahudi, masa itu dia selalu di depan. Dan domba-domba mengikuti dia. Itulah memberi teladan, memimpin, melindungi, memelihara. Maka gembala selalu membawa tongkat. Tongkatnya bukan untuk memukul domba-domba, kambing-kambing, tapi untuk memukul serigala yang akan menyerang. Domba yang nakal hanya dipatahkan kakinya. Tapi tetap digendong, dipanggul. Lihat, model kepemimpinan yang penuh cinta, tegas dalam kepemimpinannya, tapi dia mau menggendong. Dan dinyatakan dengan teladan sebagai hamba. Bacaan Injil hari ini menjelaskan itu. Kehambaan Yesus melakukan kehendak Allah sampai mati di salib. Bahkan diolok-olok. Tapi para murid kayaknya tidak ngeh dengan itu. Ketika Yesus meramalkan kematiannya, malah Yohanes dan Yakobus berebut kekuasaan. Supaya satu duduk di kanan, satu duduk di kiri. Dan Yesus mengatakan itu bukan haknya dia. Kembali Yesus menunjukkan ketaatannya kepada Bapa. Saudara-saudariku yang terkasih, kita mesti mulai berani merenungkan dalam kehidupan kita tentang cinta kasih Allah, tentang hati kudus Yesus. Simbol hati, heart itu ya. Jantung sebenarnya, jantung hati. Karena jantung dan hati kan berdekatan gitu ya, di organ tubuh kita. Tapi saya tidak suka sebenarnya simbol lope-lope itu ya. Karena sangat lebay sebenarnya, sangat lebay. Ya, itu sangat lebay sekali. Ya, ketika orang melihat simbol itu langsung, aduh kayaknya ya orang lebay lah begitu. Padahal di sana ada kekuatan seperti sebuah jantung. Jantung kan itu menjadi sumber kehidupan kita. Ya. Kalau jantung kita berhenti ya sudah habis, selesai. Demikian juga cinta yang menuntut. Artinya apa? Kalau kita tidak mau dituntut dalam kehidupan ini untuk menjadi baik, dan juga tidak mau menuntut orang lain menjadi baik, sebenarnya kita sudah mati dalam kehidupan. Kita menjadi hidup semau gue.
Kita menjadi hidup sangat egois. Karena kita anggap tidak ada orang lain di sekitar kita. Tidak perlu menuntut, tidak perlu dituntut. Tapi ketika kita menuntut orang lain atau menuntut diri sendiri, maka kita harus melaksanakannya itu sebagai hamba dengan rendah hati. Hamba kan begitu. Hamba kan sebenarnya budak, artinya sebenarnya kan budak. Budak itu hanya tahu diperintah menjalankan perintah. Itulah bentuk kerendahan hati. Dalam ajaran kita tentang cinta dikatakan begini. Cinta itu adalah harus teguh dalam prinsip. Tetapi dia harus lembut dalam pelaksanaannya. Itulah dua prinsip cinta. Ada keteguhan, ada kekuatan, ada tuntutan, tetapi juga ada kelembutan dalam melaksanakan itu. Dan inilah tema novena kita hari pertama. Hati Yesus, hati gembala yang baik dan hamba. Dua hal yang kelihatannya bertentangan tetapi dalam hidup Yesus terlaksana dengan baik. Nah, sekarang apa yang bisa kita timba dari tema ini? Dunia kita sekarang membutuhkan satu ketegasan-ketegasan dalam pilihan hidup. Anak muda sekarang harap tidak marah kalau saya mengatakan demikian, karena dalam ulasan-ulasan anak muda sekarang kan sering disebut dengan strawberry generation. Ya, tahu maksudnya toh? Tahu maksudnya kan? Hah? Ini biasanya cewek harus tahu. Strawberry itu kan buah yang kelihatan bagus sekali, merah, menantang, kayaknya seger dimakan gitu ya. Apalagi panas-panas gitu, seger, menarik. Tetapi stroberi itu kalau dipencet sedikit hancur, ya kan? Dimasukkan kulkas 2 hari juga hancur, busuk, lembek. Ditaruh di atas meja tanpa pendingin lebih cepat lagi. Nah, itu tidak mengatakan generasi muda kita sekarang. Generasi muda sekarang bagus-bagus, idenya bagus-bagus. Ya, idenya bagus-bagus. Mereka bisa melakukan banyak hal yang bagus-bagus yang orang tua seperti saya tidak akan tahu. Ya. Jangan tanya fungsi HP kepada saya. Saya hanya bisa telepon dan WA, SMS saja. Tapi mereka bisa WA tangan satu sambil ngomong dengan yang lain. Ya, bisa gitu. Pak, kalau saya pakai ini kepencet semua tuh huruf-hurufnya itu. Itu kelebihan mereka. Mereka punya ide yang sangat bagus, ngomong bisa sangat bagus, nalarnya sangat runtut. Tetapi ketika dikritik, ketika ditentang, bilang, lu aja yang bikin, saya nggak mau lagi. Cepat sekali jatuh, cepat sekali hancur. Itu yang membuat orang tua sekarang tidak mau memarahi anaknya. Daripada anaknya tidak mau sekolah, tidak mau kerja, udah biarin aja deh. Nah, kita butuh satu ketegasan demi kebaikan anak-anak muda kita. Tidak boleh membiarkan. Tapi orang tua jangan senang dulu, karena orang tua juga ketularan anak muda. Ya, orang tua juga begitu, banyak idenya tidak bisa nyalanin, gitu kan? Banyak orang tua, nak pergi gereja, ikut misa, berdoa. Bapak mau kemana? Papi mau kemana? Saya ada urusan. Nah, itu kan contoh yang tidak bagus. Bisa memberi perintah, tidak bisa menjalankan sendiri.
Inilah poin penting dalam dunia kita sekarang, butuh satu ketegasan-ketegasan dalam pilihan hidup kita. Di sisi lain, kita tidak boleh terlalu banyak menuntut diri kita. Kita harus tahu, kita harus melaksanakannya juga dengan penuh kelembutan, bukan hanya kepada diri sendiri tapi kepada orang lain. Prinsip kebenaran, prinsip kebaikan, prinsip kejujuran tidak pernah boleh dihilangkan hanya demi rasa kasihan. Ini yang sering merusak sebenarnya. Maka juga sebenarnya umat kalau terlalu sayang pastornya, ya kan? Pastornya salah, janganlah kita kurang pastor, biarin aja. Nggak apa-apa, nanti kan udah baik sendiri. Jangan. Tegurlah. Pastor dia lebih pandai. Kadang-kadang orang pandai di sini, tapi tidak pandai di sini. Ada itu begitu. Jadi sekarang dalam hidup menggereja antara imam dengan umat juga harus ada kerjasama yang baik. Ya. Jangan sampai nanti kita membiarkan para imam. Sudah banyak contoh sebenarnya. Para imam yang gagal melaksanakan tugasnya karena dikasihani oleh orang-orang tertentu. Dibela orang-orang tertentu. Maka ketegasan dan kelembutan itu berlaku untuk semua orang. Yang muda, yang tua, yang religius, yang imam. Kita harus berani memberikan teguran demi kebaikan. Tanpa ketegasan ini saya kira dunia akan semakin miring, semakin berat sebelah. Semoga novena ini membantu kita untuk berani mencintai seperti Yesus mencintai kita, cinta sebagai gembala yang baik dan cinta sebagai hamba. Semoga demikian. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita lanjutkan dengan doa novena pada hari yang pertama. Kita bangkit berdiri. Dikasihi hati kudus Yesus di seluruh dunia selama-lamanya. Bunda hati kudus, marilah berdoa bersama-sama. Hati Yesus yang Maha Kudus, Raja dan Pusat segala hati, arahkanlah pandangan kami hanya terpusat pada cahaya kasih dan rahmat-Mu. Biarlah dunia baru lahir di dalam keluarga, komunitas, lingkungan, dan masyarakat kami berkat kuasa rahmat-Mu. Hati Yesus yang penuh belas kasihan, penyembuh bagi orang sakit, pengampunan bagi orang berdosa, penghibur bagi orang yang menderita. Engkau tahu segala kebutuhan, masalah dan penderitaan kami. Kita hening sejenak. Kita bawa kepada hati kudus Yesus segala permohonan dan harapan-harapan kita. Ya Yesus, kami percaya sepenuhnya kepada hati ilahi-Mu. Semoga semua orang dan bangsa di bumi berlindung di dalam hati-Mu yang penuh kasih. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Yesus, pandanglah kami. Hati kudus Yesus, sucikanlah kami. Hati kudus Yesus, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Amin. Silakan duduk, kita lanjutkan dengan persiapan persembahan.
Bersama persembahan roti dan anggur, kita bawa juga wujud kita secara khusus untuk mendoakan Laurencia yang merayakan ulang tahunnya. Semoga Tuhan menganugerahkan kepadanya berpanjang kegembiraan dalam kehidupan, berkat-berkat berlimpah yang ia butuhkan dalam kehidupan di hari yang akan datang. Kita persatukan wujud ini dengan persembahan roti dan anggur. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Pengasih, berkatilah roti dan anggur yang kami persembahkan ini. Ajarilah kami untuk terbuka hati terhadap sesama yang membutuhkan perhatian dan pertolongan, sebagaimana Engkau pun senantiasa terbuka hati kepada kami, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu, bala malaikat yang bersuka cita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dengan sukacita bersama sambil berseru.
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur, sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus, dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Secara khusus kaum keluarga para konfrater kami yang telah meninggal, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa.
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Dan damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasianilah kami. Yang menghapus dosa dunia, kasianilah kami. Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas dengan nama saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kebaikan-Mu yang kami terima dalam perayaan ini. Bantulah kami untuk selalu terbuka hati kepada siapapun yang kami jumpai, dan perkenankanlah kami kelak memasuki kerajaan-Mu yang abadi, dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Terima kasih kepada Pastor Sani, Pastor Jem, Pastor Sisko, dan Pastor Pastris yang telah mempersembahkan novena pada malam ini. Umat diundang mengikuti novena Roh Kudus hari kedua di Kapel pada hari Kamis tanggal 30 Mei pukul 19.30 dengan tema Hati Yesus, Hati yang Menyembuhkan. Terima kasih atas perhatian umat. Ucapkan terima kasih juga kepada semua umat yang telah hadir dalam novena ini. Semoga kita tetap melanjutkan novena ini, dan juga kepada para suster yang sudah menyanyi dengan bagus seperti suara Vox de Angeli, suara malaikat yang ada di bumi ini. Kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian, serta seluruh anggota keluarga dimanapun berada, semua orang yang kita ingat dan kita doakan dalam perayaan ini, senantiasa dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai.